Oke, Sen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, selamat wabarakatuh. sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini, yaitu pemaparan materi tentang pengenalan fiber optik dan teknik pemasangannya. Oke, saya perkenalkan diri dulu sebelumnya, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Ocip Saputra. Di sini profil saya demikian. Saya berpengalaman di bidang HSE kurang lebih dari 10-11 tahun, dan juga rekan-rekan sekalian, pendidikan saya saat ini lagi menempuh pendidikan S2 di bidang ketiga. Baik, rekan-rekan sekalian, saya informasikan lagi bahwa pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal fiber optik dan bagaimana cara metode pemasangannya. Apakah teman-teman sudah mengetahui sebelumnya tentang fiber optik ataupun sebagainya? Boleh saya minta responnya, ada yang mengetahuinya? Sudah sih Pak, tapi baru sedikit. Oke, baik. Nanti kita akan sama-sama belajar di sini, rekan-rekan sekalian. Siapa tahu kita bisa sharing ilmu, ada yang lebih mengetahui, dan kita sama-sama belajar. Oke, rekan-rekan sekalian, kita informasikan dalam materi yang saya akan paparkan pada hari ini adalah tentang satu poinnya, daftarnya adalah mengenal fiber optik sendiri, terus bagaimana peralatan dan bahannya, teknik pemasangannya, serta prinsip keselamatan kerja dan penyambungan teknik kabelnya. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti kita akan belajar di sini sambil berjalan. Boleh Bapak Ibu bisa dibantu mengisi absennya. Kita akan coba mengisi, silakan. Dan juga mungkin ada snack Bapak Ibu, silakan. Ada yang memang ini akan dibagikan, silakan Bapak Ibu. Ya. Kita acaranya santai saja, kita tidak usah tegang Bapak Ibu sekalian. Kita boleh sharing, belajar. Oke. Ketika ada yang mau bertanya di tengah-tengah penjelasan saya, Bapak Ibu boleh mengangkat tangan dan kita diskusi di sini. Saya lebih senang membuka komunikasi ini dengan cara yang berdiskusi supaya lebih santai. Oke? Ya. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pengenalan fiber optik. Jadi, secara definisi, fiber optik ini rekan-rekan sekalian adalah suatu serat yang tipis yang terbuat dari kaca dan plastik. Jadi mungkin pernah melihat, nah situ fiber optik itu berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Jadi saat ini teknologi tercanggih dalam telekomunikasi adalah fiber optik yang dipakai untuk mengirim data sehingga Bapak Ibu atau kita sama-sama bisa menggunakan internet. Nah, fiber optik ini banyak model-modelnya, jenisnya, tapi kita secara gamblang lihat ada di samping ada gambar, bisa kita lihat bentuk dan modelnya. Jadi ini ada yang kacanya dan sebagainya, kita lihat di. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, fiber optik ini bentuknya kabel. Nah, di sini ada keunggulannya. Nah, satu keunggulannya adalah dia memiliki kecepatan transmisi yang tinggi. Jadi kalau umpamanya kita Indonesia sangat luas, dari wilayah Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dengan menggunakan fiber optik ini kita bisa mengirim data dengan kecepatan yang tinggi, sepersekian detik. Nah, setelah itu keunggulannya adalah memiliki kapasitas data yang besar. Jadi data itu bisa dikirimkan dalam waktu yang cepat dan juga besar. Jadi kita di sini salah satu keunggulan daripada fiber optik. Bahkan sampai saat ini kalau kita ukur bisa mengirimkan data sampai tak terbatas. Ada kan satuannya biasanya megabyte, terus ada terabyte. Nah ini bahkan bisa tak terbatas. Tergantung kekuatan daripada router atau apa yang kita pakai. Nah setelah itu daya tahannya secara elektromagnetiknya. Jadi daya tahannya bisa dipakai, bahkan bisa ditaruh di dalam laut, Bapak Ibu sekalian. Dan berikut adalah jarak transmisi yang jauh. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa bisa dipakai dengan jarak yang jauh. Oke, setelah itu, ya, Bapak Ibu kita lanjut ke pengenalan fiber optiknya. Jadi ternyata Bapak Ibu, fiber optik ini ada modenya. Ada namanya single mode dan multi mode. Bisa dilihat pada gambar. Nah, multi mode seperti ada di atas gambar pertama. Jadi dia akan mentransmisikan cahaya atau data dalam bentuk pantulan. Sedangkan kalau single mode, dia itu biasanya dilakukan satu arah ke kabelnya.
Nah, ini salah satu contoh supaya kita menjadi gambaran bahwa oh ternyata seperti ini sistem kerja dari fiber optik. Ya, kita lanjut lagi. Ya, oh ini Bapak Ibu, berikut adalah alat dan peralatan yang akan digunakan pada saat melakukan pekerjaan fiber optik. Jadi fiber optik itu pekerjaannya salah satunya kita akan mengupas kabel, menyambungnya, dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada penyambungan kabel itu sendiri. Nah, di sini alat-alatnya, salah satunya alat untuk melakukan pemotongan kabel. Nah, itu ada kabel cutter. Nah, ini ada gambarnya di atas, seperti ini contohnya. Nah, terus ada namanya stepper. Nah, itu biasanya dipakai juga untuk mengupas kabel biasanya. Berikut ada namanya fusion splicer. Nah, ini biasanya dipakai untuk melakukan penyambungan kabel. Terus ada namanya OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Ini dipakai untuk mengukur redaman. Nah, biasanya seperti itu. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mungkin lebih tahu, ya kita boleh sharing lah. Ini ya. Berikut Bapak Ibu bahan-bahan yang dipakai untuk pada bahan-bahan ini kita boleh lihat ada namanya konektornya. Nah, seperti gambar di sini ada konektor. Nah, di sini ada pelindung kabel. Biasanya kalau setelah disambung akan ditutup oleh lapisan. Nah, lapisan ini lapisan pelindung. Dan juga pada saat pengerjaan biasanya ada menggunakan cairan untuk membersih. Biasanya digunakan alkohol. Ya, bisa digunakan alkohol ya Pak ya. Betul. Nah, jadi alkohol itu biasanya dipakai dengan cara seperti itu. Jadi, tapi hati-hati, ada juga nanti kita akan belajar tentang alat pelindung diri yang harus digunakan saat melakukan pekerjaan. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada teknik pemasangan. Jadi ini Bapak Ibu, jadi fiber optik itu bisa digunakan di dalam banyak model. Contoh, kalau Bapak Ibu ada lihat di jalan ada tiang listrik, nah itu ada kode yang biasanya dipakai dipasangkan di tiang. Biasanya dalam itu pemasangan di udara. Oke, nah ini ada beberapa gambar contoh. Biasanya akan dilakukan pemasangan. Ada aksesoris yang dipakai untuk mengait kabel tersebut. Nah, tapi tadi saya sempat sebutkan bahwa ada juga yang di laut, ada juga yang di darat, ditanam di dalam tanah. Underground ya Pak ya. Betul, underground. Yang biasanya dipakai dengan cara itu, kalau Bapak Ibu mungkin lihat di jalan, ada digali lubang, nah itu masukkan kabel. Nah, itu namanya teknik tersebut. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa tips dan trik sih untuk cara pekerjaannya. Nanti kita akan coba sama-sama nanti akan lihat dan praktik. Oke, kita lanjut ya, rekan-rekan sekalian. Kita lanjut, rekan-rekan sekalian. Oke, ya. Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan memperhatikan. Oh, aku boleh izin ke toilet. Oh, silakan. Oke, baik, tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak apa-apa. Kita sambil melihat bahwa ternyata secara pekerjaan, semua pekerjaan itu ada risiko dan bahayanya. Salah satunya adalah pekerjaan untuk melakukan penyambungan kabel tadi. Makanya kita harus memenuhi syarat keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dan untuk mencegah kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan seperti mengupas kabel dan lain-lain. Saya punya suatu pengalaman. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu di Papua kami ada tim yang melakukan pekerjaan mengupas kabel tanpa menggunakan sarung tangan. Apa yang terjadi? Dia akhirnya mengupas atau memotong tangannya. Kalau dikatakan urat nadi lah ya. Akhirnya apa? Nyaris hampir meninggal. Terlambat pertolongan, hampir meninggal. Jadi kita tidak boleh menyepelekan sesuatu karena ada bahayanya. Harus safety ya Pak ya berarti. Nah, setuju. Nah, untuk dilakukan itu adalah dilakukan tindakan pencegahan dengan menggunakan alat pelindung diri. Nah, Bapak Ibu lihat di samping ada gambar. Nah, ini adalah standar bekerja dalam telekomunikasi seperti menggunakan helm, sepatu, sarung tangan, bahkan bisa menggunakan body harness untuk menahan jatuh pada saat bekerja di ketinggian. Tadi sempat kita sebut ada melakukan bekerja ketinggian, naik memanjat dan lain-lain, itu ada bahayanya. Maka ini adalah beberapa
alat pelindung diri dan menjadi panduan atau standar operasional prosedur selama melakukan pekerjaan ini. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu, kita kembali ke penyambungan kabel. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa akan ada alat namanya mechanical splicing dan juga ada namanya fusion splicing. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis penyambungan. Nah, ini adalah salah satu alat di gambarnya Bapak Ibu. Nah, di sini prosesnya. Pertama, persiapan kabelnya harus dibuat dulu. Berikut, penempatan kabel pada splicernya. Itu harus diatur, diposisikan. Nah, ini nanti akan ada materi khusus yang mungkin lebih detail lagi untuk kita memahami secara teknikal dari cara penggunaan ini. Tapi paling tidak, harapannya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui secara umum. Oh, ini loh ternyata kabel itu disambung ada alatnya. Ini namanya. Begitu ya. Oke. Ya, mungkin lanjut lagi, silakan. Nah, ini alat-alat tadi saya bilang. Jadi ternyata setelah lakukan penyambungan, tidak saja langsung kita bilang, oh berarti sudah bisa dipakai internet. Tapi harus kita lakukan OTDR. OTDR ini tadi kita sebutkan bahwa dia akan mengukur dan menguji redamannya. Apakah sudah bagus atau belum kualitas dari internetnya ataupun pengiriman dari ininya. Ada banyak kasus penyambungan mengalami kegagalan karena mungkin tidak benar dan caranya salah, akhirnya kualitas daripada jaringan atau internetnya tidak bagus. Ya gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, izin ini kita sudah sampai kepada tahap kesimpulan Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya menyimpulkan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya dari pemaparan saya yang singkat tadi tentang caranya dan lain-lain. Silakan sambil mungkin diminum Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Pak. Ya, bagaimana? Ada yang mau kita santai saja dalam momen kita diskusi, sharing pengetahuan seperti ini. Bahkan di sini Bapak Ibu kayaknya dari berbagai ini ya bidang, artinya tahu. Ada yang mungkin dari bagian teknik, ada mungkin dari bagian administrasi dan lain-lain. Artinya akhirnya kita memahami bahwa di perusahaan telekomunikasi secara umum kita bisa memahami, oh apa sih yang dikerjakan selama ini di kita. Nah, inilah maksudnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Boleh Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Pak, silakan. Saya itu belum ngerti yang kayak single mode ya. Oh, single mode. Penempatannya itu seperti apa, gimana maksudnya itu? Oh, baik Pak. Ya, jadi kita coba tarik ke belakang lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, oke. Jadi Pak siapa namanya? Boleh saya tahu? Pak Ian, iya. Pak Ian, iya. Pak Ian. Jadi ini kita perlu jelaskan bahwa ternyata fiber optik itu dia menggunakan mode single mode dan multi mode. Biasanya di sini dia akan dari jenis kabelnya. Jadi kabelnya itu ada berbagai jenis yang dipakai. Nah, biasanya di situ ada yang metode transmisinya bisa single mode, itu berarti tunggal. Oke, sedangkan kalau multi mode berarti banyak, pengantarnya banyak. Nah, jadi di dalam itu Bapak Ibu ternyata tadi kita awal bahwa alatnya adalah kaca. Jadi akan data dikirimkan di dalam kaca sehingga dikirimkan. Jadi kalau kita pernah dulu belajar fisika, jadi Pak, jadi fisika jadi ilmu lagi. Cepat rambat cahaya itu lebih cepat dibandingkan cepat rambat bunyi. Ya, pernah dengar kan? Jadi cepat rambat bunyi berarti ketika petir biasanya didahului oleh cahaya dulu, baru bunyi. Berarti kesimpulannya apa? Tapi yang betul adalah kejadian itu terjadi dalam waktu bersamaan. Tapi karena di alam semesta ini cepat rambat cahaya lebih kencang, akhirnya yang dilihat adalah cahaya dulu, baru bunyi dia merambat. Nah, sedangkan cahaya ini dikirimkan dalam bentuk kaca. Jadi ada selongsong kaca di dalam kabel itu, Pak. Jadi dia akan mengirim. Dan itu masuk kembali ke jenis kabelnya. Ada jenis kabel yang memang mengirimkan data single mode dan juga ada yang multi mode. Jadi ini Bapak lihat ini, anggap saya cahaya yang akan dikirimkan, akan ditransmisikan. Pokoknya kita mengirimkan data ini dari Jakarta bisa sampai ke Papua.
dalam waktu sepersekian detik. Begitupun juga makanya sangat cepat. Padahal jaraknya sangat ribuan kilo. Itu sangat cepat. Berbeda dengan kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar metode internet menggunakan parabola. VSAT biasanya. Kalau VSAT itu Bapak, itu dia menggunakan transmisi gelombang. Nah, gelombang, jadi biasanya hambatannya adalah cuaca dan lain-lain. Tapi kalau fiber optik ini sudah sangat-sangat canggih dan metode sudah sangat mutakhir dan sangat cepat. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Santai saja Bapak Ibu, kita bisa. Tanya buat kita. Mau nanya Mas? Oke, silakan Ibu. Udah, ya. Ya. Kan tadi ada yang bilang pemasangannya ada di bawah laut gitu kan. Oke, Nah itu pemasangannya kan resikonya tinggi ya. betul. Nah alat apa namanya? Untuk Untuk memasangnya pemasangan itu seperti kan apa? Seperti apa gitu? Oke. Apa ada tambahannya? Oke, baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita harus mengenal bahwa tadi saya sempat di awal, fiber optik itu untuk menghubungkan dari Pulau Jawa ke pulau yang lain itu menggunakan metode bawah laut. Jadi fiber optik itu akan dibentangkan di dalam laut. Tidak manusia yang melakukan pemasangan, tapi akan menggunakan metode mesin pakai kapal. Jadi mesin itu nanti kapal itu akan membentangkan di dalam laut. Ada yang tanya lagi, gimana kalau umpamanya ada jangkar atau apa yang merusak? Nah, jadi secara ini, jadi tidak saat ini panjang jangkar kapal itu maksimum 200 meter. Jadi kalau ketika di samudra melewati, dia dibentangkan begitu saja. Tapi kalau sudah masuk ke pinggiran, nanti akan ada metode lagi, dia akan masukkan alat lagi ke dalam itu untuk menanamnya di dalam lumpur. Jadi akan ada kapal. Jadi kapal itu memang kapal khusus, tidak bisa dipakai untuk ini dari kapal untuk melakukan pekerjaan khusus itu. Jadi kapal itu nanti dia akan berlayar sesuai rute yang ditunjuk untuk membentang kabel sambil berjalan dibentang. Tapi itu sudah dipastikan selama pada saat pekerjaan itu dipastikan keselamatannya, alat peralatannya dan lain-lain itu sudah sangat canggih. Dan itu memerlukan biaya yang sangat besar. Yaitu Ibu, kita menggunakan kapal, tidak menggunakan tenaga manusia. Oke, cukup? Oke, baik. Ya, oke. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas partisipasinya. Mungkin saya akan lanjut sampai kesimpulan. Bisa, mungkin kesimpulan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, fiber optik adalah teknologi yang sangat penting di dunia modern saat ini. Pemasangannya dengan tepat dan aman, dan itu untuk menghasilkan keberhasilan secara instalasi. Jadi kita paling secara pengetahuan kita tahu, caranya memasangnya kita paling tidak kita tahu, dan keunggulannya kita tahu. Oke, kita lanjut. Ya, Bapak Ibu nanti bisa dibantu. Ini akan ada post test biar Bapak Ibu bisa bantu untuk kita ini. Nanti seolah-olah bisa ditulis. Silakan nanti Bapak Ibu. Nanti ini saya minta dikumpulkan kepada saya setelah acara ini. Nanti bisa kita di review bersama hasilnya. Oke, ada satu kuis lagi nih, izin Bapak Ibu lanjut. Nah, oke, saya coba tesin Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Ini ada 2 pertanyaan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyimak, akan ketahuan, Bapak Ibu pasti sudah memahami. Pertama, apa metode yang paling umum digunakan untuk menyambung kabel fiber optik di udara? Ingat, di udara ya. Saya Pak. Oke, silakan. Mungkin metode yang digunakan itu adalah fusion splicing. Ya, betul Pak. Jadi, untuk itu memang betul Pak. Jadi metodenya adalah fusion splicing. Jadi betul. Jadi ini adalah metode yang digunakan. Oke, berikut ada lagi nih. Pertanyaan kedua. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi kabel fiber optik di udara? Oke, 1. A. Menempatkan sambungan pada kotak splicer dan kedap air. B. Membungkus sambungan dengan pita isolasi. C. Menggunakan konektor yang lebih besar. D. Meninggalkan sambungan terbuka untuk ventilasi. Ayo, silakan Bapak Ibu. Nanti saya kasih reward ini. silakan. Oke. Ada? Ayo. Oke.
Saya Pak, Ya, silakan Pak. menempatkan sambungan dalam kotak splice yang kedap air. Oke, masih belum tepat. Belum tepat. Satu lagi ya. Oke, ayo satu lagi. Berarti satu udah jelas salah nih. Nah, oke. Berarti antara B, C, dan juga D. Ayo. Lebih sudah semakin kecil ini, berarti harusnya bisa. Oke? Untuk melindungi melindungi sambungan Oke. kerusakan lingkungan. Oh, B Pak. Ya, betul. Menunggu sambungan. Jadi Dengan kita akan isolasi. menghapus dan juga sambungan tersebut dengan kita isolasi. Jadi tadi ada bentuk dan bentuk plastik itu nanti akan ditutup, dimasukkan. Jadi supaya sambungannya tidak terkontaminasi dengan debu, ya supaya tetap menjaga kualitas. yang fiber headstring itu ya Pak ya. Ya. Oh iya iya. Oke, next lagi Pak. Oh, next Pak. Oh ini Bapak Ibu ini tugas tambahan. Nanti saya minta untuk dibuatkan makalah. Itu bisa dikirimkan ke saya lewat email. Dalam waktu 2 hari kita akan coba evaluasi ya Pak. Ini semoga jadi pembelajaran yang baik buat kita. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini moto daripada saya. Dengan internet dapat membuka jendela dunia. Tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Oke. Oh, ini fotonya saya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, demikian. Terima kasih atas partisipasinya sudah mau bergabung dan mengikuti meeting kita dan juga sosialisasi kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Terima kasih ini juga, bermanfaat, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, saya tutup acara kita pada sore hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach.